Pada Ustaz, Anda persilahkan Ustaz kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadadillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayja'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, bapak-bapak semua, abang-abang semua, dan ibu-ibu yang ada di sana, kawan-kawan dari PT Eka Utama, walhamdulillah, ana bisa di sini bergabung membersamai antum dan antuna semua. Ya walaupun cuman singkat saja, tidak lama, cuman satu pertemuan. Yang ana harapkan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ana berharap ini bukan pertama dan terakhir kalinya. Karena yang namanya kita itu menyambung persaudaraan ukhuwah itu disebutkan abadiyah, ukhuwah Islamiyah abadiyah. Persaudaraan Islam yang terus selama-lamanya. Dan bahkan ukhuwah kita bersama Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah terputus insyaallah. Itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun kalau kita berjauhan dalam jarak, yang ana harapkan kita tetap dekat di hati. Masya Allah. Dan tema kali ini Masya Allah, tema penting sekali, yakni tentang amal yang tertolak. Kita semua tahu setiap Bani Adam ketika dia itu beramal saleh, maka dia berusaha, keringat yang sudah keluar, energi yang sudah dihabiskan itu nggak dihitung sia-sia. Tapi apalah daya, ternyata banyak sekali kondisi-kondisi yang amalnya besar Allah jadikan habaan manthura, debu-debu yang berterbangan. Dan kita perlu tahu, bisa nggak kita nimbang debu? Ada debu ditimbang? Nggak ada. Kalau pasir, na'am, ini debu. Udahlah gitu, udahlah pertama debu, kedua manthura, berterbangan. Gimana mau ditimbang? Yang awalnya amal-amal kita besar, seperti Gunung Tuhamah, Gunung Tuhamah yang warnanya putih, gunung warna putih, berarti tandanya apa? Tinggi besar, Masya Allah. Lah gunung di kita ini warnanya apa? Hijau. Itu belum tinggi. Kalau seandainya tinggi, dia itu akan warna putih. Saking tinggi dia, puncaknya warna putih, seperti Everest. Anak setahu anak ada katanya gunung di Indonesia yang turun salju. Katanya ada di Papua sana. Jadi nggak tahu entah salju kah atau batu es kah, anak nggak ngerti anak kuliah. Tapi anak pernah dengar itu. Itu saking tingginya apa? Gunung tersebut. Ternyata kita bawa amal itu bisa jadi haba, debu, manthura, berterbangan. Makanya Masya Allah, kita perlu tahu ada beberapa hal agar pondasi amal kita diterima. Secara umum, amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini muslim. Makanya ana tekankan, jangan sampai bergeser agama kita. Oh insya Allah aman, tunggu dulu. Betapa banyak mereka muslim akhirnya bisa apa? Murtad. Ana yakin dulunya dia pun yakin dia nggak akan murtad. Tapi yang namanya hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal min. Semua amalnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolak. Makanya semua orang-orang non muslim, ada enggak mereka orang-orang non muslim ikut berkurban Idul Adha? Ada enggak? Ada. Oh ada. Beberapa artis atau influencer lah kata mereka, atau YouTuber lah kata mereka,
non muslim ikut berkurban? Naam, ada. Apakah amalnya jadi pahala? Enggak. Apakah Allah balas kebaikan dia? Iya. Allah balas kebaikannya cukup di dunia. Di akhirat enggak apa? Enggak diterima. Kenapa? Karena mereka ini belum beragama apa? Islam. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat, pertahankan nih keimanan, pertahankan keislaman kita. Jangan wafat illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam kondisi muslim, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kata Allah, kami telah datangkan amal-amal mereka yang banyak sekali. Mereka sedekah, mereka ngasih fulus, mereka ngasih makan. Ternyata Allah katakan faja'alnahu haba'an manthura. Tapi itu semua dinilai oleh Allah haba'an manthura. Cuman debu-debu yang berterbangan. Baik, ketika sudah masuk Islam kita dan kita mempertahankan Islam, makanya doa kita setiap hari minimal 17 kali itu ihdinas siratal mustaqim. Kita ini bukan berarti minta hidayah baru, bukan. Ya Allah, kasihlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Kata para ulama, kalau kita sudah di atas Islam, jalan yang lurus, maksudnya apa? Ya Allah, adim hidayatana. Ya Allah, dawamkan hidayah kami. Jadikan hidayah kami ini terus menerus nyambung sampai kami wafat. Makanya doanya ihdinas siratal mustaqim itu 17 kali. Orang yang 17 kali pun bisa masih menyimpang bisa. Makanya Islam ini dijaga. Jadi yang pondasi memang awal, betul-betul awal Islam dulu, itu secara umum. Jaga keislaman kita, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pilar utama diterimanya amal. Apa sih itu? Ada 2. Pertama disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal itu enggak ikhlas, enggak akan diterima. Ikhlas ini memurnikan niat kita, tujuan kita nyembah Allah. Tujuannya itu siapa? Allah saja. Ada orang sholat ria, ada seorang sholat ingin dipuji, ada orang sedekah ingin dikatakan orang apa? Dermawan. Ada beberapa hal kondisi seperti itu. Ada orang A, B, C, zakat, dia bayar zakat, tapi bayar zakat dalam kondisi terpaksa. Haji juga sama, dia berangkat haji dalam kondisi apa? Ya Allah, ada pencitraan kan? Ada. Nah, ketika mereka enggak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan tolak. Kemudian yang kedua, ittiba. Jadikan amal kita ini sesuai dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kami uji siapa yang paling baik amalnya. Apa kata Fudail ibn Iyad? Yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang kedua yang paling benar. Ikhlas dia tapi enggak benar, tertolak. Benar dia tapi enggak ikhlas juga apa? Tertolak. Jadi agar amal kita diterima, ini 2 hal ini. Apa itu? Pertama paling ikhlas, kedua apa? Sesuai dengan apa tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Kita bahas dulu yang pertama. Tentang masalah apa? Ikhlas. Baik. Kita ini enggak ada perintah untuk kita kecuali mengikhlaskan saja. Semuanya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita ini enggak diperintahkan apa-apa kata Allah, kecuali agar kita nyembah kepada Allah dalam kondisi mukhlishina lahuddin. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat ini itu penentu amal kita diterima atau enggak. Hadis ma'ruf, kita rata-rata udah hafal sudah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Niatnya. Kalau seandainya niatnya salah. Orang mandi, tapi dia itu bukan niat mandi Jumat, gak dapat pahalanya.
Dia cuman dihitung mandi biasa. Apa yang menentukan dia kenapa bisa dapat pahala mandi Jumat? Karena memang dia niatkan untuk mandi hari apa? Jumat. Maka dapat pahala itu. Kalau seandainya dia nggak niatkan, nggak akan dapat. Orang ngasih cuman sekedar ngasih saja. Makanya beda antara sedekah dengan zakat tergantung dari apa? Niatnya. Itu penting sekali niat. Semua poros amal ibadah manusia tergantung niat. Tujuan kita itu untuk apa? Makanya jangan sampai kita ini melaksanakan perbuatan-perbuatan yang ternyata tidak ikhlas. Contoh, Masya Allah, ada beberapa kasus mereka ini masih tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah. Ada dua. Ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Pak, banyak nggak orang-orang sholat 5 waktu tapi masih nyembah yang lain? Oh, banyak. Orang sholat 5 waktu tapi ternyata masih datang ke dukun. Banyak tidak? Banyak. Masih percaya kepada syaitan. Tuhan kita ini bukan syaitan. Tuhan kita bukan iblis. Tuhan kita siapa? Allah SWT. Allah yang ngasih kita kekayaan. Kenapa kita minta jimat? Kenapa kita datang ke A, ke B, dukun A, dukun B? Untuk apa? Yang jadikan kita kaya ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja. Nah, ternyata ada mereka-mereka yang nggak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mereka melaksanakan ibadah sholat tapi masih datang kepada siapa? Syaitan. Masih datang kepada dukun. Inilah yang membatalkan amal soleh kita. Nggak diterima, Pak. Nggak diterima. Sholat 5 waktunya nggak diterima. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, Pak, siapa yang mau diduakan? Ini manusia loh ya. Kita saja kalau ada yang menduakan kita dalam urusan mahabbah, urusan cinta, istri kita wal iyadu billah mencintai lelaki lain, wallah marah kita. Wallah kesal banget kita. Tapi gimana mungkin kita mau duakan Allah Azza wa Jalla? Kita sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta dalam urusan mahabbah saja itu nggak boleh. Seakan-akan kita cinta kepada dukun sama dengan cinta kita kepada siapa? Allah. Padahal Allah melarang besar untuk kita datang kepada apa? Dukun, untuk minta tolong kepada syaitan. Ini yang membatalkan amal soleh kita. Solat kita nggak sholat. Maka apa kata Allah? Kalau engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk. Semua amal engkau akan batal. Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang-orang merugi. Itu ucapan Allah, firman Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan kita? Itu jadi yang pertama, syirik apa? Syirik besar. Ada juga syirik kecil, namanya riya. Tapi jangan kita itu terporos kepada apa? Syirik kecil itu. Dia memang betul syirik kecil riya ini, tapi dosa-dosa apa? Besar. Jangan antum kira syirik kecil ini dosa kecil lah. Syirik kecil ini dosa apa? Besar. Dosa besar. Dan itu bahaya-bahaya. Makanya Allah ingatkan, jangan ada yang menduakan Allah Azza wa Jalla dalam apa? Dalam beribadah dengan konsep apa? Riya. Dia memang butuh Allah. Datang ustaz, langsung dia selus Allahu Akbar. Ya kalau seandainya dia sebelum datangnya ustaz, dia normal ya Allahu Akbar. Memang bagus. Setelah datang ustaz, dia normal juga bagus. Ini enggak awalnya Allahu Akbar. Pas datang ustaz, Allahu Akbar. Nah, ini karena pengen dilihat oleh siapa? Ustaz. Ini enggak bisa, Pak. Ini namanya syirik apa? Kecil. Tapi syirik kecil ini dosa apa? Besar. Dan apa disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka an syirki. Aku tuh enggak butuh sekutu-sekutu. Jangan duakan saya, kata Allah Azza wa Jalla. Faman asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia itu berbuat syirik, menyekutukan saya dalam ibadah-ibadah yang dia kerjakan, aku akan tinggalkan apa? Kesyirikannya, dan aku akan tinggalkan dia. Wal'iyadzubillah. Kalau orang udah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin hidupnya pasti sengsara.
Maka di sini jangan berbuat syirik besar dan jangan berbuat syirik apa? Kecil. Itu berbahaya untuk kita. Nah, ini ternyata riya, ini kesyirikan kecil yang paling ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Menimpa umat Islam. Kita nih Pak, hatta ustadz, hatta ulama, hatta orang soleh itu nggak aman dari fitnah syirik ini. Syirik kecil. Anak ngisi kajian bisa jadi syirik, wala'iyadzubillah Pak. Na'udzubillahi minasyirik. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan apa? Syirik. Tapi ini menimpa manusia. Karena dia ini terselubung, nggak nampak, nggak zahir. Kalau syirik besar nampak dia. Oh, nampak ini jelas. Maka apa? Diingatkan. Kalau hati, siapa yang bisa nebak hati kita? Terselubung. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian itu bukan syirik yang lain, melainkan syirik apa? Kecil. Kalau syirik besar, nyembah patung kah dia, nyembah pohon kah dia, datang ke dukun kah dia, ini perbuatan yang zahir, yang nampak. Tapi kalau riya itu tidak apa? Nampak. Ini yang paling ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ma syirkul asghar? Wahai Rasul, apa sih itu syirik kecil? Nabi katakan ar-riya adalah riya. Jadi ada beberapa kondisi amalan-amalan soleh diniatkan untuk dunia. Ini amal soleh, solat untuk dunia, zakat untuk dunia, sedekah untuk dunia. Itu ada. Nggak usah jauh-jauh. Antum tahu dulu masa-masa kampanye, bagi-bagi apa? Duit sembako. Kalau kita secara zahir bagi-bagi itu amal kebaikan bukan? Oh, amal kebaikan. Tapi kalau untuk dunia bahaya. Contohnya dia berbagi amal di masa kampanye. Harapannya kita itu jual suara kita kepada mereka. Mereka beli pakai apa? Sembako. Mereka beli pakai uang. Na'udzubillah. Ini amal kebaikan, tujuan untuk dunia. Kita nggak boleh. Satu sisi hilang pahala kita. Kedua itu riswah. Apa riswah? Suap itu Pak. Jadi jangan diambil. Iya, masa kita ini disuruh untuk milih itu jadi pemimpin selama berapa tahun? 5 tahun. Suara kita dibeli cuma sembako 100.000. Allah, rugi banget Pak. Rugi banget asli. Rugi Pak. Antum hitung aja tiap hari berapa yang ini kita, ternyata habis duit kita. Siapa yang milih? Ya kitanya yang milih. Ketika sudah jadi kita demo, na'udzubillah, bukannya sami'na wa ta'ana. Ini terjadi Pak. Kacauan di mana-mana. Siapa yang salah? Kita. Kenapa? Semua politik uang. Semua politik apa? Uang. Kita nggak berbenah diri. Harus kita berbenah diri. Akhirnya yang naik, semisal itu kan pilihan kita. Akhirnya kita sendiri yang apa? Kudeta. Ini kan berbahaya. Bukannya kita bisa bersabar. Jadi anak kalian di sini udah rusak semuanya. Sebabnya apa? Dunia. Makanya amal kebaikan saleh itu orang umrah. Tujuannya banyak kok untuk dunia itu sudah banyak. Dia berangkat umrah tujuannya apa? Nyari modal. Modal apa? Dagang di Indonesia. Dia beli sejadah, berangkat dia ke sana, habis itu dia jual di mana? Indonesia. Itu boleh, nggak terlarang. Tapi niat utama itu apa? Kalau memang niat utamanya memang beli sejadah, beli karpet, maka dia tidak dihitung apa? Pahala. Tapi kalau dia memang niatkan untuk umrah, tapi sambil dia dagang, dia lihat kesempatan, itu silahkan. Tapi memang niat awal apa? Umrah. Jadi kita ini tipis sekali nih. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini tipis karena urusan haji nih Pak. Kita nggak pernah tahu. Tapi jangan antum tuduh Pak. Nggak bisa sembarangan nuduh. Oh, antum dagang habis umrah, antum umrahnya untuk dunia. Oh, nggak boleh. Itu urusan apa? Hati. Kadang-kadang nih kita suka nuding orang, padahal itu di dalam hati dia. Ini nggak bisa Pak. Makanya Masya Allah, pernah Usamah ibn Zaid dimarahi oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Usamah ini di medan perang dapetin orang kafir non muslim, itu dia ternyata mau ditebas kepalanya oleh Usamah bin Zaid pakai pedang. Tiba-tiba lawannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Usamah ini ngomongnya takut pedang dia mati. Takutlah Usamah, ini mengucapkan la ilaha illallah nih. Tapi enggak, ini kan karena takut dari pedang dia mengucapkan itu. Tapi ada kekhawatiran. Akhirnya laporlah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi langsung marah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala syaqaqta batnahu? Engkau udah buka dadanya belum? Sehingga engkau tahu isi hatinya? Untuk apa dia ucapkan la ilaha illallah? Maka apa? Marah Nabi SAW. Afala syaqaqta batnahu? Kau udah buka belum? Udah kau belah belum dadanya? Kalau kau nggak bisa tahu isi hati, jangan menghukumi hatinya. Karena kita nggak tahu apa isinya, nggak tahu, nggak boleh, nggak bisa sama fitnah. Ini hati. Akhirnya apa kata Usamah bin Zaid ketika marah betul Nabi SAW? Fa inni arju an uslima min yawma idin. Aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla aku masuk Islam itu setelah itu, bukan sebelumnya. Saking marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat itu enggak tahu hukum kan, aman dia. Nabi enggak marah kayak gitu. Lah ini ketika dia sudah tahu Nabi marah betul, sedihlah Usamah bin Zaid. Maka harapannya masuk Islamnya setelah kejadian apa? Kejadian itu. Makanya nggak boleh main nuding, karena memang urusan hati pun milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sum'ah juga sama, beramal agar didengar oleh orang. Oh fulan orangnya baik, fulan orangnya baik, fulan orang. Kita ngasih pujian itu plus saja, karena memang Allah udah cinta sama orang. Berarti itu plus saja. Ya enggak lah, enggak sih, biasa aja, enggak sudah gitu. Itu kondisi orang yang beriman, nggak suka pujian. Tapi ada orang-orang ngasih, ada orang-orang beribadah, ada orang-orang sholat agar dikatakan ini orang baik. Maka amal mereka itu amal yang tersembunyi, dan masya Allah tidak sedikit dari mereka yang bahkan ketika meninggal itu masih ada di punggungnya atau pundaknya itu bekas hitam. Kenapa? Karena suka berbagi. Suka apa? Berbagi. Dan ini Ali Zainal Abidin, masya Allah. Kapan sudah meninggal, sudah terputus sedekahnya. Di malam apa? Di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang masalah keikhlasan. Perhatikan Pak, jadi jangan sampai kita tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, ittiba. Harus sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita perlu tahu dulu nih, Islam ini milik siapa? Anak kalau mau nanya sekarang, Islam ini milik siapa, Pak? Milik Allah. Kalau Islam milik Allah, bukan milik kita, bukan hak kita, jangan kita rubah-rubah agama. Anak nggak usah jauh-jauh Pak. Anak kalau punya rumah, dirubah isinya, orang berhak masuk keluar, dia mau nyoret rumah anak, marah nggak kita? Marah. Kita punya rumah warna putih, kata dia bagusan hitam, dipilok sama dia warna hitam, marah nggak kita? Marah. Karena rumah itu milik siapa? Milik kita. Kita pun bisa pidanakan nih orang, merusak rumah orang, merusak tatanan rumah orang, marah gitu. Tapi agama Islam itu bukan milik kita. Wallahi bukan milik kita, bukan milik manusia. Apa kata Allah Taala? Ala lillahi dinul khalis. Katakanlah wahai Muhammad, agama yang murni. Ingat ya kata Allah, ad-dinul khalis. Agama yang murni ini cuma milik siapa? Milik Allah. Ala lillah. Ini hanya milik Allah. Ad-dinul khalis, agama yang murni. Kalau Allah katakan murni, berarti jangan dia apa? Dikotori, jangan dinodai. Biarkan dia murni terus, biarkan dia putih terus. Jangan ada campur tangan manusia. Gak boleh. Kenapa? Kalau seandainya itu hak milik kita diganggu-gugat oleh manusia, kita pasti marah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW berhak nggak merubah agama Allah? Nabi kita SAW berhak nggak? Nggak berhak. Sampai Nabi pun nggak ada hak. Kalau Nabi nggak ada hak untuk merubah agama Islam, apalagi apa? Kita. Dan bahkan Pak, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, Nabi selalu hati-hati.
ketika ada seseorang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW minta fatwa, Nabi nggak tahu ini, Nabi nggak tahu aturannya, belum turun wahyu untuk beliau sallam. Fasakata hunainatan. Maka Nabi SAW diam sejenak. Nabi minta petunjuk dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Hatta yanzila alaihi wahyu. Sampai turun wahyu untuk beliau, baru beliau jawab. Kalau seandainya belum turun wahyu, Nabi nggak berani jawab. Makanya setiap apa yang keluar dari lisan Nabi itu mutlak wahyu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah Muhammad mengucapkan sebuah patah kata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu murni wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun nggak ada berhak di situ. Tiba-tiba kita suka-suka kita, enggak. Makanya kita ini cukup mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pun nggak berhak. Dan bahkan ada sebuah ayat Allah berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil." Kalau si Muhammad berkata dengan sebuah ucapan kata atas nama kami, atas nama agama kami, al-aqawil, dengan beberapa ucapan kata yang nggak pernah kami ucapkan, yang nggak pernah kami syariatkan, kata Allah Azza wa Jalla, la akhadna minhu bil yamin. Kami akan siksa si Muhammad, thumma laqata'na minhu al-watin, dan kami akan potong urat lehernya. Masya Allah, urat nadi dipotong oleh Allah Azza wa Jalla, disiksa. Kalau sekali saja berbuat apa? Mengucapkan sesuatu hal yang Allah nggak pernah syariatkan. Kalau Nabi nggak pernah ada hak di situ untuk mengucapkan suatu hal kecuali ada landasannya. Gimana kita, Pak? Ini hak mutlak milik Allah. Makanya anak kalian di sini, apa yang Rasul bawa ambil, apa yang Rasul nggak bawa nggak usah. Dan ini sebagaimana Allah firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa Rasul ambil. Kalau Rasul nggak bawa, jangan ditambah-tambahin. Ini urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti amal soleh kita tertolak. Pak, nggak usah jauh-jauh. Kita tahu Nabi Musa. Siapa yang nggak tahu Nabi Musa? Nabi Musa pun kalau hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada namanya syariat Musa yang berlaku. Enggak. Semua syariat Musa dihapus dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa pun mau nggak mau harus ngikutin Nabi, nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangin. Dan ini pernah terjadi ketika Nabi SAW marah betul kepada Umar bin Khattab. Ketika itu Pak, di kasus Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu mendapati sebuah kitab Taurat yang di dalamnya terdapat apa? Hikmah, terdapat istilahnya pelajaran-pelajaran yang banyak kita ambil. Dan ternyata ketika Umar bin Khattab membaca kitab-kitab orang-orang terdahulu, dapat di situ banyak hikmah, banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nabi lihat ini, Umar tuh baca kitab-kitab orang terdahulu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, amutahawwikuna anta ibn al-Khattab? Apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab dari isi Al-Quran sehingga engkau baca yang lain? Masya Allah. Kita nih sekarang lebih suka untuk dengar kata orang dibandingkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih senang dengan arahan fulan dan allan dibandingkan arahan Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan pola hidup rumah tangga pun kita ngambil dari orang non-muslim. Padahal Nabi seabrek-abrek memberikan solusi dalam rumah tangga kita, solusi hidup kita, solusi hutang kita, solusi gangguan fulan wala alan untuk kita. Banyak Nabi kasih solusi, tapi kita masih cari dari yang lain. Masya Allah, nyari ketenangan dengan agama yang lain. Itu ada. Harusnya cukup dengan Al-Quran Al-Karim. Apa kata Nabi kita SAW? Amutahawwikuna anta bil Khattab? Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau ragu dengan isi Al-Quran Al-Karim? Fa wallahi, demi Allah, lau kana Musa hayyan fama wasi'ahu illa yattabi'ani. Ini kalau Nabi Musa masih hidup wahai Umar, tidak ada opsi, tidak ada pilihan bagi Musa kecuali ngikutin saya saja. Itu Nabi Musa.
Kalaupun hidup dipaksa oleh Allah mau nggak mau ngikutin Nabi kita Muhammad SAW, nggak ada hak untuk nambahin, nggak ada hak untuk ngurangin, tidak ada hak untuk ibadah secara teori sendiri, nggak ada hak. Anda ambil contoh, Nabi SAW sholat, gimana beliau sholat pertama kali? Allahu Akbar. Datang renovasi dari beberapa manusia. Allahu Akbar. Ada? Ada. Dari mana? Mereka nggak akan jumpai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah. Cari di kitab-kitab itu, nggak akan jumpa kita dalam kutubus sittah bahwa Nabi sholat apa? Memutar-mutar apa? Tangannya. Nggak akan pernah jumpa. Tambahkan lagi Musnad Syafi'i, Musnadul Imam Ahmad, tambahkan lagi Musannaf Abdul Razzaq, tambahkan lagi kitab-kitab yang lainnya. Nggak akan pernah kita dapat kondisi itu. Ternyata renovasi ini semakin tahun semakin apa? Bertambah. Musa nggak ada hak, apalagi kita. Ternyata jawabannya, dulu bapak kami sholat kayak gitu. Bapak kita nggak ada hak. Kalau seandainya bapak anak berbuat sesuatu hal yang Nabi nggak kerjakan, dengan mudah anak akan tinggalkan Nabi anak. Pak, nggak kayak gitu cara sholat. Kata bapak kita, bapak baru tahu. Bapak tahunya dari kakek nak. Kakek kita tahunya dari apa? Buyut. Buyut tahunya dari apa? Buyut. Habis itu apa? Terputus. Nggak tahu dari siapa yang buat. Dan bahkan bukan cukup itu, banyak orang-orang sholat dengan tambahan tadi tahunya dari tetangga biar keren. Kalau cuman kayak gini singkat banget, biar apa? Keren. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah disebutkan Masya Allah oleh para sahabat yang langsung melihat Nabi sholat. Nabi SAW batnul kaf, perut telapak tangan Nabi SAW itu menghadap muttajihal kiblat. Menghadap ke mana? Ke kiblat. Sekarang biar keren, Sami'allahu liman hamidah. Ada nggak gitu? Ada. Apa kata dia? Ini kan biar kayak doa. Lebih bagus lagi, Sami'allahu liman hamidah. Ini muncul Pak, nanti akan terus. Nanti sampai generasi-generasi berikutnya, kalau cuman kayak gini nggak keren lah, kayak gini lagi lebih keren. Nanti muncul lagi zaman terus seperti itu. Kita nggak ada hak, wallahil azim Pak, ditanggung gitu. Ini ada tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tanggung jawab dicatat nih oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita syariatkan yang Allah nggak pernah syariatkan? Kita ini beragama Islam. Kalau kita memang beragama Islam, akui Islam ini milik siapa? Oleh Allah. Anak kalau berucap nih, kalau ternyata anak salah ucap ini, anak akan beristighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa kita sulit untuk menerima kebenaran? Nabi Isa alaihi salam sholat, tapi Isa sholat zaman dahulu berbeda dengan sholat zaman sekarang. Nabi Isa sholat dia, tapi nanti Nabi Isa itu turun lagi dari langit untuk membunuh siapa? Dajjal. Isa nih sholat sama persis dengan sholatnya Nabi SAW. Nggak nambahi, nggak ngurangi Nabi Isa. Makanya Isa sholat bukan jadi imam. Isa sholat jadi apa? Makmum. Imamnya siapa? Mahdi. Ngikut Nabi Isa nih, ngikut makmum. Imamnya siapa? Imam Mahdi. Padahal Nabi Isa ini seorang Nabi, Rasul, ulul azmi minar rusul. Tapi di akhir zaman, makmumnya siapa? Imam Mahdi. Ngikut Imam Mahdi, ngikut sholatnya Nabi kita Muhammad SAW. Anak terbayang, ya Allah, kalau itu Nabi Isa pun nggak berani, ego, nggak pakai sholat saya zaman dahulu saya kayak gini sholat, nggak bisa Pak. Gimana kita kok bisa buat dengan lancaknya kita kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan mudahnya kita berani di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanggung jawab besar di situ. Kenapa? Rusak nanti generasi setelahnya. Generasi setelah kita tuh akan rusak nanti, na'udzubillah. Anak-anak kita sholatnya kayak mana nggak tahu. Kemudian apa? Cucu-cucu kita. Padahal kata Nabi itu udah buat kaidah besar. Apa kata Nabi? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Udah. Apa yang kita lihat, apa yang para sahabat lihat, sampai ke kita kabarnya, itu yang kita pakai. Makanya kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, cukup ikuti saya saja. Kita cinta Allah enggak Pak? Cinta Allah.
Kita cinta dengan Nabi kita Muhammad sallam, cinta dengan Nabi kita Muhammad sallam. Syaratnya kata Allah, fattabi'uni, ikuti saya saja dan jangan ikut yang lain. Dan ana juga dulu ada guru agama ana mengajarkan salat pas SD. Salat kita jadi sedekapnya Allahu Akbar ke samping. Pak, antum cari riwayat ini nggak akan dapat riwayat sahih. Soal kemana? Ke samping, nggak akan dapat. Antum cari Sahih Bukhari Muslim. Ternyata apa kata dia? Ana masih ingat. Ini tujuannya kalau kita jihad, kita tinggal hunuskan pedang dengan mudah. Pak, kita sholat nggak jihad. Kita nih sholat nggak bawa pedang. Antum nggak bawa pistol. Kita sholat tuh aman, tentram, damai di masjid. Kata dia, sholat itu harus kayak gini. Kenapa? Karena kita itu mudah untuk menghunuskan pedang. Antum bawa pedang nggak Pak kita ini? Enggak, sama sekali enggak. Ini akan berubah. Suka-suka kita, oh nanti alasannya ini, oh nanti alasannya itu, nanti alasannya ini, nanti alasannya itu. Itu akan rusak nanti. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ikuti saja ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nanti akan banyak sekali ucapan-ucapan baru, ucapan-ucapan yang direnovasi. Dan Nabi katakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Kenapa? Pak, nggak usah ditambahkan. Wallahil azim, nggak usah tambahkan. Anda ambil contoh nih sekarang. Ini air, Pak, masya Allah. Penuh. Allah sudah berfirman agar kita paham nih, Pak. Allah sudah katakan kepada kita, dan bahkan Allah katakan nih di akhir-akhir sebelum Nabi kita Muhammad SAW meninggal, turunlah ayat ini untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah? Al-yaum, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian sempurna, udah penuh semuanya. Udah penuh. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islama dina, aku rela Islam sebagai agama bagi kalian. Kalau sudah penuh jangan ditambahkan lagi, Pak. Ini kalau sudah penuh ditutup, ya kan? Karena sudah penuh. Coba Pak antum isi terus. Marah nggak orang? Marah sampai basah ini diisi terus. Kalau sudah full, sudah penuh, jangan ditambah-tambahin lagi. Itu sudah full. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Masya Allah. Kata dia nggak apa-apa lah. Pak, isi aja bensin. Isi bensin sudah full, ditekan terus sama tukang pom bensinnya. Pak, sudah full, nggak apa-apa lah. Pak, full, nggak apa-apa lah. Marah nggak antum? Marah, Pak, pasti marah kita. Ini sederhana saja, sederhana loh, Pak, sederhana. Tapi kita kadang-kadang tertutup akal kita bukan karena apa-apa, Pak, hawa nafsu. Kita sadar itu salah kita. Nambah amal baru kita tuh sadar salah. Cuman hawa nafsu sudah tertutupi. Kalau hawa nafsu sudah tertutupi, apa kata tukang pembersih? Enggak apa-apa lah, ini pemasukan untuk kami. Enggak apa-apa, sedekah aja, Mas. Sedekah aja, sedekah itu bagian dari apa? Ibadah. Masya Allah, Pak, udah tertutupi. Dan antum tahu, enggak cukup sampai itu, Pak. Kadang-kadang kita ini kalau sudah kondisi dinasihati sama orang, itu kalau udah hawa nafsu payah, Pak. Ada kasus, Anda nggak tahu kalau di sini yang jendela rumah sampai pecah karena suara apa itu? Iya tahu. Dari mana itu? Dari sini ya. Iya, Pak. Ana itu beritanya sampai ke Sumatera Selatan. Sampai Sumatera Selatan. Itu semua bersyukur, Pak. Gak ada kondisi itu di tempat kami. Kami semua bersyukur. Semua bersyukur, Pak. Antum tahu kenapa? Rumah pecah. Bayi-bayi nangis. Wanita-wanita hamil terganggu. Orang-orang sakit itu terganggu, Pak. Dan ketika dinasihati, antum tahu jawabannya apa?
Gimana mereka menghidupi keluarga mereka? Masya Allah. Ini kan nggak apa-apa, biarkan mereka bekerja. Pak, apakah kita ini mau menghidupi rumah tangga kita dengan cara ganggu orang? Apakah dengan cara itu, oh nggak apa-apa kita mencuri? Tujuannya untuk apa? Nafkahi. Nggak bisa. Bahkan Anda tuh dengar sendiri dengan telinga Anda ketika Anda lihat di TV, bukan di TV, di YouTube, tapi acara-acara televisi. Itu kan bisa uangnya, keuntungannya untuk menyantuni anak yatim. Ya Allah, anak yatim pun kalau tahu itu hasil dari menggolimi, anak yakin fitrah mereka lurus. Gak mau mereka. Anak yakin itu Pak, saya yakinnya. Jangan sampai kita ini buta Pak, ketika dinasihatin, ketika sampai nasihat, hati kita udah terlalu hitam. Udahlah Pak, kondisi berarti kita ini ada suatu hal yang kita yang harus kita perbaiki. Hati kita pertama, bersihkan. Maka cukup kita beramal soleh, cukup kita beribadah dengan apa kondisi yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena hukum asal ibadah, kata para ulama, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dalam ibadah itu adalah keharaman. Sampai kapan? Sampai datang dalil. Jadi kalau seandainya belum ada dalil, jangan berbuat ibadah. Karena hukum asalnya nggak boleh. Jangan ditambah-tambahin. Nah, kalau dunia lain, al-aslu yang namanya asal selain ibadah dunianya adalah al-hil, halal, sampai datang keharamannya. Antum boleh kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu, dunia. Yang penting tidak ada dalil apa? Keharamannya. Antum silahkan pakai mobil, Pak. Mobil yang paling mewah pun silahkan. Nggak harus pakai onta. Nggak harus pakai onta, Pak. Beda loh, jangan sesamakan sesuatu hal yang berbeda. Kan ada sebagian orang mengatakan, oh kalau kayak gitu kita nggak boleh berbuat ibadah yang baru, ya nggak usah pakai ini lah, nggak usah pakai mobil karena Nabi pakai apa? Onta. Pak, beda Pak. Naik mobil itu bukan ibadah, tapi urusan dunia. Antum umroh nggak harus pakai apa? Pakai onta, nggak nyampe kita Pak, tenggelam. Iya, nggak usah Pak pakai kapal layar. Ada pesawat pakai pesawat, itu urusan apa? Dunia. Nah, ritual ibadahnya itu, inilah yang hukum asalnya nggak boleh. Sampai datang ada dalil yang apa? Membolehkan, yang mensyariatkan. Kalau enggak jangan. Makanya Nabi SAW, Nabi loh ya, Nabi nggak tahu urusan dunia. Dan ini memang Allah jadikan seperti itu. Hikmahnya, kalau dunia silahkan antum renovasi, renovasi terserah antum. Buat ide-ide yang baru terserah, Pak. Nggak harus contoh Nabi. Antum urusan dunia contoh Nabi, ya mungkin kita akan apa? Akan kacau. Ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kasus apa? Mengkawinkan kurma. Nabi nih Pak, hidupnya bukan di Madinah dulunya. Di mana? Di Mekah. Mekah itu mereka ekonomi mereka itu bisa maju bukan dari perkebunan, dari dagang. Tapi kalau Madinah, ekonomi mereka dari mana? Perkebunan kurma, itu pendapatan mereka terbesar. Nabi SAW berdagang. Makanya kita sering baca ayat ini, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka ini melaksanakan perjalanan syita dan shaif. Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman. Ini yang sering mereka kerjakan. Kenapa? Ke Yaman dagang, ke Syam juga apa? Dagang mereka. Nabi SAW datang nih ke Madinah. Di sana penuh dengan kebun kurmanya. Apa kata Nabi SAW? Kalian coba ini kawinkan. Yang ini dengan kurma itu, yang ini dengan kurma itu, yang ini kurma itu. Ya bisa jadi bagus. Para sahabat ketika itu belum tahu kaidah ini. Karena taunya ini diperintah Nabi. Pada urusan apa? Ibadah. Dikawinkan. Ternyata bukan malah bagus, malah mati. Akhirnya pas Nabi keluar, lah kok pada mati? Nabi tanya, kenapa ini kok kurmanya pada rusak semua? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, engkau yang suruh. Akhirnya pada apa? Rusak semuanya, engkau yang suruh. Apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya terserah kalian. Tapi kalau saya ini urusan
ibadah, urusan apa? Amal saleh. Kalau dunia silahkan, nggak usah apa. Kalau disuruh kawinkan ini dan sebagainya ternyata merusak, Nabi nggak tahu apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu cuma mengatakan, ini kalau kira-kira Nabi pun nggak tahu, bisa nggak ya ini, bisa nggak ya dia itu bagus. Nabi kan bertanya, dikerjakan dong sama sahabat. Apa yang terjadi? Bukan malah bagus, malah apa? Mati. Nah ini dunia Pak, silahkan antum buat apa, buat apa, buat apa, buat apa. Dulu Masya Allah, dulu Pak Al-Quran itu pakai apa? Pelepah kurma. Pelepah kurma. Makanya boleh nggak dibukukan? Boleh, dan itu nggak dilarang. Karena itu dunia. Karena dalam bentuk apa dunia? Tapi pembacaan ritualnya jangan diada-adain. Yang yang nun, yang jangan nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ritualnya nggak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau dunianya bisa pelepah kurma, silakan antum rubah jadi kertas. Yang kertas jadi sekarang baca ini pakai tablet, enak banget Pak. Sudah tinggal baca pakai apa? Tablet. Boleh? Boleh. Baca pakai HP, antum lagi di bandara misal pakai HP baca boleh? Boleh. Nggak ada masalah, antum kembangkan lagi. Dulu kitab-kitab para ulama pakai buku-buku. Sekarang kitab-kitab para ulama sudah masuk dalam PDF atau namanya itu e-book. Iya, buku elektronik. Dan bahkan lebih canggih lagi dengan maktabah syamilah. Anak kalau nyari hadis, anak cukup tulis potongan hadisnya saja. Semisal anak nyari innamal a'malu binniyat, anak tulis saja al a'malu binniyat, semua keluar riwayat itu. Siapa yang mengeluarkan di kitab apa, nomor berapa, keluar semua sudah. Enak banget sekarang. Itu silahkan diinovasikan. Karena urusan apa dunia. Tapi kalau urusan ritualnya lo ya, ritualnya, sholatnya, cara gerakannya, nggak boleh. Antum semisal Pak, Masya Allah, kita sholat, Nabi nggak pernah pakai songkok, bukan dilarang. Nggak dilarang. Karena itu bukan bentuk ritual. Yang disyariatkanlah nutup kepala. Bebas Pak, nutup kepala di kita itu pakai apa sekarang? Songkok. Bagus. Lebih bagus itu daripada sorban aslinya. Ustaz, kalau gitu kenapa tuh pakai sorban? Ana sengaja Pak. Karena ada beberapa orang tuh udah benci dengan orang-orang Arab. Kata mereka, ini mereka Arabisasi. Ya kan? Muncul istilah itu, bahkan muncul di akhir-akhir dulu, sekarang udah hilang. Ucapan kadrun. Kadal apa? Gurun. Ana nggak apa-apa dibilang kadrun. Ana Pak lebih sakit lagi waktu itu. Ketawa mangu ada. Ada yang lewat bilang, astagfirullah, mana siapa? Pas lewat, ada Walid katanya. Ana pakai sorban dibilang apa? Walid. Ya Allah. Ada Walid katanya. Itu mana? Allahu Akbar. Ini sekarang udah dirusak nih citranya. Sudah apa? Dirusak. Ana nggak sudah dibilang mau Walid kah? Mau dibilang kadrun kah? Biarin aja. Anda tuh berusaha gimana mereka ini dekat dengan agama. Wa illa bagusnya Pak, antum pakai songkok. Bagusnya. Baju pakai batik. Baju pakai batik. Celana tuh pakai sarung. Usahakan. Kalau Anda nggak ada tujuan itu, Anda kan pakai sarung Pak. Anda sering dulu mondok, sering banget. Itu orang pondok nih Pak. Anda sering banget pakai sarung sudah. Sehari-hari main bola pun pakai apa? Sarung kan itu. Main bola tuh pakai sarung. Ya wajar anak pondok. Cuman ini kondisinya sekarang ini orang udah benci sama jubah, ya kan? Udah benci dengan pecinya, udah benci dengan sorbannya. Itu anak usahakan untuk jaga. Wa illa aslinya ini Pak perkara dunia saja. Dan bahkan kalau di Jogja itu pakai apa namanya? Blangkon apa? Iya, pakai itu. Itu bagus Pak, pakai sholat gak ada masalah. Karena memang ada seperti itu. Ada memang seperti itu. Itu urusan dunia. Yang disyariatkan tuh menutup kepala ritualnya. Macam-macamnya terserah antum. Terserah. Jadi sampai sini Pak itu udah jelas banget, udah jelas sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Berarti Pak urusan dunia silahkan inovasi. Silahkan antum mau renovasi urusan dunia. Tapi kalau agama jangan, ritual jangan. Dulu mic ini belum ada. Belum ada. Ana sekarang pakai, ini urusan dunia. Wa illa aslinya isinya juga
Sama isinya, yang berbeda caranya saja. Dulu kursi ini belum ada, mungkin pakai apa? Mungkin lesehan kali kan. Ini belum ada kursi, tapi dirubah lagi sekarang. Walillahilhamdulillah minna. Ini Allah mudahkan semuanya, Pak. Bukan karena apa-apa, karena memang diperbolehkan urusan dunia. Yang nggak boleh dirubah urusan agama, ritualnya, tata cara itu jangan dirubah-rubah. Tata caranya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Makanya masya Allah, Pak. Kalau kita sudah seperti itu, jam 10, masya Allah, nah Pak. Jadi anak tutup nih Pak ya. Usahakan Pak, tolong antum jangan tersinggung Pak. Yang anak ucapkan ini mungkin agak sensitif. Yang tadi anak sampaikan, intinya Pak, jangan sampai amal kita tertolak, rugi Pak. Antum capek kita ini sampai 60 tahun. Agama Islam tuh simpelnya. Bahkan kata Nabi, ad-din yusrun, Islam tuh gampang banget. Tapi sekarang dipersulit, uang tuh habis karena ada beberapa ibadah yang Nabi nggak syariatkan. Itu cerita sendiri nih, ikhwan cerita ke ana, Ustaz, ana dulu pernah sampai berhutang sekian puluh juta gara-gara satu ritual. Ternyata kami baru tahu itu kan disyariatkan Ustaz. Habis duit kami ini. Makanya Islam itu harusnya apa? Mudah, jangan dipersulit sama sekali. Jangan ditambah-tambahin. Capek Pak, 60 tahun kita ibadah, ternyata bukan diterima malah ditolak. Baik, ala kulli di sini Pak, ana uhibbukum fillah, ana cinta antum karena Allah, ana berharap hubbuna wa hubbukum itu selalu Allah dawamkan sampai kita sama-sama jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja Pak. Ana cuma berharap kita jumpa dengan Nabi SAW. Jadi tolong ketika yang benar, yang ana sampaikan itu benar, terima Pak. Lapangkan dada kita, pulang nanti coba direnungkan, oh iya juga ya, renungkan saja Pak. Nanti insya Allah ada masanya Allah bukakan hidayah untuk kita. Itu anak harapkan seperti itu. Karena itu tujuan kita mencari masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua Pak, yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesan tersebut. Semisal anak salah ucap, salah kata, membuat antum bersinggung, ala kuliah, anak mohon maaf Pak. Karena yang anak usahakan, anak menyampaikan kebenaran walaupun mungkin itu agak pahit, agak sedikit pahit. Wa sallallahu Nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti